nyambung ke pertanyaan tadi, kalau dia menggunakan sirkulasi udara dalam, kondisinya berhenti stop lama, ini ada seperti ini, dia valve-nya di sana buka. Kalau seperti ini dia menutup. Atau dari exhaust manifold turun ke katalitiknya itu, ada gasket juga berupa ring. Itu kalau dia udah rapuh atau pernah kebongkar kemudian dipasang lagi, maka di sana terjadi kebocoran. Makanya kalau ada orang tiduran menghidupkan mobil dalam waktu lama, terus dia kok nggak keluar-keluar, malah dicurigain dia meninggal. Besok Pak Taufik sering-sering live TikTok. Pada waktu teman-teman kerja, teman-teman bisa ngeliat, Mas, tolong dong bukain kampas rem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia dimanapun berada, selamat sore. Selamat sore, maaf masih siang. Sore aja, ya Mas Dwi. Sore aja nih, padahal masih siang ya. Baik, Sobat Apedia, kembali dari AHA Motor di lokasi sekitar 10 km dari Malioboro. Kita akan berbagi-bagi pengalaman dan ilmu seputar tentang otomotif yang bermanfaat untuk kita semua, pemilik kendaraan maupun yang sedang berencana akan membeli kendaraan. Nah, apa konten kita kali ini? Mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali buat kita, terutama yang sedang perjalanan, mungkin kehidupan di kota yang begitu panas ya cuacanya. Nah, kita akan bertanya dengan Mas Hardi seputar apa ya? Nah, sebentar. Apa yang akan kita bagi di siang hari ini, karena konten ini sangat penting. Di garis bawah ya, penting. Boleh Pak Taufik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adem Pak? Adem ya? Nah, ini berarti sesuai dengan pertanyaan nih Mas. Pertanyaannya, bahaya nggak atau boleh tidak kita itu menghidupkan AC saat mobil parkir lama? Oh ya, parkir lama. Ya, parkir lama. Mas dulu Pak, kita ngobrol dalam. Wah, kita ngobrol dalam. Ada kopi nggak Mas? Kopi nggak ada Pak. Oke. Kita tutup. Tutup. Nah, adem nih. Dingin kan Pak? Dingin. Ya, makanya saya seneng Pak di dalamnya. Sesuai dengan pertanyaan tadi ya. Jadi ketika kita di dalam mobil ini dia terlalu lama, itu sebenarnya ada yang harus diperhatikan. Jadi gini Pak, mobil itu kan ketika AC dihidupkan, ini kan ada dua pilihan. Pilihan pertama mau pakai sirkulasi udara luar, artinya di mobil ini kan memiliki ventilasi. Atau yang kedua menggunakan sirkulasi udara dalam. Di sini Pak. Oh, itu. Nah, ini ada sirkulasi udara luar, ada sirkulasi udara dalam. Yang ini yang muter gini itu dalam, yang sini yang dari luar masuk itu udara luar. Ya. Jadi, nah ini ada seperti ini, dia valve-nya di sana buka. Kalau seperti ini dia menutup. Kayak gitu. Nah, ketika kita sudah memahami bahwasanya udara itu ada sirkulasi luar dan juga dalam, maka kita juga harus memahami bahwasanya kalau dia sirkulasi udara dalam, kemungkinan besar yang terpakai hanya di dalam kabin. Nah, di dalam kabin, udara di dalam kabin. Nah, udara di dalam kabin itu adalah misalnya dia di dalam sini ada 4 orang atau 5 orang gitu kan. Maka jumlah oksigen yang dihirup akan semakin sedikit. Karena kebanyakan orang hidup. Akhirnya apa? Ketika dikeluarkan ada karbon dioksida keluarnya. Nah, karbon dioksida ini yang berbahaya. Gitu. Itu pertama, itu yang harus diperhatikan kalau dia menggunakan sirkulasi udara dalam. Makanya nyambung ke pertanyaan tadi, kalau dia menggunakan sirkulasi udara dalam, kondisinya berhenti stop lama, mendingan dibuka pakai ini. Nah, jendelanya dibuka sedikit. Supaya pas sirkulasi udaranya di dalam ini dia bisa keluar. Kayak gitu. Artinya udara ini kan bisa keluar masuk Pak. Ada oksigen yang masuk, ada yang tertukar. Betul. Kayak gitu. Dia kalau menggunakan sirkulasi udara dalam. Dan perlu diperhatikan, meskipun dia menggunakan sirkulasi udara dalam, ini udara luar tetap bisa masuk Pak. Wah. Biarpun ini tertutup. Ya. Oh. Biarpun tertutup. Dari ini udara luar bisa masuk, tapi udara yang masuk adalah udara yang dari ruang mesin. Wah. Karena di dalam sistem ini kan ada 2 ventilator Pak. Tadi saya katakan ketika menggunakan sirkulasi udara dalam seperti ini, udara luar maaf ya, sirkulasi udara luar seperti ini, maka udara masuk dari ventilator depan. Nah, tapi meskipun dia ditutup seperti ini, dia tidak menutup sepenuhnya 100%. Dia pasti akan ada udara dari luar yang masuk. Makanya ketika kita berjalan menggunakan sirkulasi udara dalam, ketika kita di belakang truk, kita pasti akan bau solar di belakang. Akan merasakan bau solar. Karena apa? Dari ventilator itu akan masuk
kayak gitu. Tapi ketika dia stop, nah ini kan dia pure bukan dari udara yang seperti ini Pak. Udara masuk ini yang tadi saya bilang tetap ada udara keluar masuk dari ventilator yang tertutup rapat. Tapi kan dia kan nggak tertutup rapat dengan full ya. Nah itu ada namanya ventilator yang di depan sini Pak. Kita bisa ke depan mesin. Nah, ini kan kalau kondisinya dia tertutup seperti ini, Pak. Ya. Ini kap mesin saya tutup ya. Nah, maka di sini ini ventilator itu ada di sini, Pak, posisinya di dalam sana. Maka di dalam sana kalau kita buka itu dia ada kotaan. Nah, itu kotaan itu yang bikin udara luar sama dalam itu bisa bertukar, Pak. Atau udara luar bisa masuk ya dari Tapi kan luar. masuknya dari sini, Pak. Oke. Ketika masuknya dari sini, kalau dia posisi mobil jalan, maka udara masuknya sini, mendinginkan kondensor, radiator. Kemudian dari situ juga bisa masuknya ke sini, Pak, naik ke sini. Oh gitu, oke. Meskipun di sini ada karet ya, tapi di sini kan dia kan ada celah, ini bisa masuk ke dalam sana. Karena kalau kita tutup seperti ini, nah di sini tidak sepenuhnya rapat juga, jadi udara itu bisa masuk juga dari sini ya, saya ke sini ya. Betul. Bisa masuk dari situ. Nah, ketika dia stop, udara kencang ini kan nggak ada. Nggak ada. Yang ada adalah udara dari uap mesin. Dari uap mesin. Dari uap mesin. Nah, ketika dari uap mesin ini yang fatal adalah apabila mesin ini kan dia kan ada sistem pembakaran, Pak. Betul. Sistem pembakaran itu kan yang keluar ada karbon monoksida, bukan karbon dioksida, karbon monoksida. Ada kalau solar itu NOx, ada nitrogen namanya, ada NOx, kemudian ada hidrooksida. HO itu juga keluar dari sistem pembuangan ini ya, bahan bakar pembakaran mesin. Mesin itu yang bahaya. Jadi ketika masuk ke dalam sana, sementara mobil stop, itu dia bisa masuk ke dalam ini semua. Meskipun tadi sirkulasi dalamnya ini apa ya, sini ya. Meskipun sirkulasinya posisinya seperti ini. Biarpun itu tertutup ya. Biarpun tertutup, tapi tertutupnya itu seperti ini, Pak. Kita anggap aja ini. Oke. Ventilatornya itu dia tertutup begini. Tapi ini kan masih ada sisa angin yang keluar. Oh iya benar, masih ada. Masih ada. Seperti itu. Jadi dia valve-nya itu karena dia membuka menutup kayak tempat sampah itu, Pak. Tempat sampah yang model slop itu loh. Nah, modelnya kayak gitu. Dia cuma nutup gitu aja. Tapi kan itu nggak sepenuhnya rapat. Nah, ketika dia stop, kondisinya sirkulasi dalam itu meskipun dia tetap ada udara dari luar, tapi udara tersebut bukan pure oksigen. Nah, bisa jadi itu tercampur dengan sisa pembakaran dari bahan bakar. Makanya ketika kita menggunakan sirkulasi dalam seperti ini, ancamannya dua. Kalau nggak dia karbon dioksida dari penumpang, yang dia bernafas di dalam mobil, karena sistemnya itu tidak sirkulasi. Yang kedua justru uap dari mesin masuk ke dalam kabin. Sehingga kalau kita misalnya nunggu nih dalam waktu yang lama, misalnya di dalam kabin lebih dari 20 menit atau lebih dari setengah jam, itu sebaiknya dibuka sedikit. Nggak usah lebar-lebar lah. Ini misalnya gini, ini 1 cm saja, tapi 4 ini sudah cukup. Kayak gitu. Karena apa, nanti udara bisa sirkulasi. Itu kalau pakai sirkulasi dalam. Kalau pakai sirkulasi luar, lebih bahaya. Oh iya benar ya. Kenapa, Pak? Karena uap mesin itu yang masuk ya? Betul. Kenapa, Mas? Ada apa dengan uap mesin? Kalau hanya tadi kan masalahnya cuma pembakaran. Ya. Kalau pembakarannya sempurna tidak ada yang bocor, berarti ada yang bocor. Jadi gini, kalau misalnya dia pembakarannya dia sempurna ya, sesempurna-sempurnanya pembakaran mesin itu pasti akan menghasilkan karbon, Pak. Menghasilkan CO. Meskipun kalau kemarin kita bicara volumenya 1,5%, tapi kan tetap itu kan ada. Dan itu kalau terjadi di bensin. Kalau terjadi di mesin diesel, lebih bahaya, Pak. Mesin diesel itu saya punya pengalaman ya dulu waktu kami ini ya, teman kami yang sekolah di Universitas Teknik, itu dia lagi seneng-senengnya bisa menyalakan mesin dieselnya itu. Karena dia kondisinya itu saking gembiranya, akhirnya mobil dipanjer. Terus dia tertidur di area ruangan yang mobil tersebut hidup. Tertutup di ruangannya? Ya, bisa dibilang nggak terlalu tertutup, tapi dia kondisinya kan berada di situ dan qadarullah meninggal dunia. Seperti itu. Karena apa? Karena menghirup gas buang. Nah, itu kita bisa jadikan pembelajaran, jangan sampai yang terjadi di mobil dengan
dua sirkulasi ini baik luar maupun dalam, itu kan ventilatornya sangat dekat dengan mesin. Yang dikhawatirkan nanti mengalami yang namanya si gas buangnya dari terutama mesin diesel ya, itu masuk ke dalam kabin kayak gitu. Nah, kalau udah masuk ke dalam kabin itu yang bahaya. Dan yang bahaya lagi, setiap mobil itu kan nggak hanya memiliki satu ventilator, Pak. Kadang dua. Nah, dua itu biasanya yang satunya berada di bumper belakang. Bumper belakang? Bumper belakang, kita ke bumper belakang. Wah, ada. Nah, ini perlu ditanya nih. Nah, biasanya kalau mobil-mobil itu di bumper belakang itu kalau nggak di sini ya, di samping. Oh, kalau iya, di samping ya? Itu di bodi ya, Mas ya? Di bodi atau di belakang sini, Pak. Nah, belakang sini, ini kan ada knalpot, Pak. Iya. Knalpot ini ada kan buang gas ya. Pasti kan kalau ya ventilator segitu sama knalpotnya di sini ya larinya ke sana. Itu kalau mobilnya stop. Kalau stop ya? Ya, kalau mobilnya jalan nggak ada masalah. Apalagi kalau pas di belakang dinding ya, Mas ya? Apalagi di belakang dinding, betul. Wow. Begitu dinding di belakang ya kaburnya nanti bisa masuk ke dalam ventilator itu. Kayak gitu. Mas, kalau kita berbicara belakang udah jelas, memang itu tempat pembuangan. Kalau di depan, dari mana sebab kebocoran itu muncul? Jadi kalau di depan itu ada namanya exhaust manifold, Pak. Di exhaust manifold itu dari cylinder head ke exhaust itu udah ada gasket. Itu biasanya kalau gasketnya dia rapuh ya, meskipun dia beberapa mobil itu terbuat dari flank besi, ada yang terbuat dari asbes. Ada asbes juga itu ya, betul. Kalau dia menggunakan yang dari asbes ini yang bermasalah, nanti dia bisa bocor dari situ. Atau dari exhaust manifold turun ke katalitiknya itu, ada gasket juga berupa ring. Itu kalau dia udah rapuh atau pernah kebongkar kemudian dipasang lagi, maka di sana terjadi kebocoran. Biasanya kalau kita mobil tersebut gasketnya bocor, ketika jalan kita gas itu ada suara seperti apa ya, bocor, suara yang ada angin ngeses gitu ya. Ketika dia digas itu bocor dari situ. Nah itu bisa mengakibatkan Pak, sisa dari gas buang yang harusnya dia ya memang tersalur ke belakang, tersalur ke belakang ke katalitiknya itu kan selain buat meredam panas, itu kan juga bisa juga meredam racun-racun. Iya. Nah, kayak gitu. Akhirnya karena dia belum sampai ke katalitiknya, dia udah bocor duluan. Wow. Kayak gitu. Nah, dari situ tuh yang biasanya bocor. Kayak gitu. Nah, jadi bagaimana, Mas? Seharusnya apakah kita harus keluar dari mobil padahal di cuaca di luar sangat panas. Nah, itu gimana mengatasinya, bagaimana? Ketika kita memang mau berhenti lama, itu sarannya adalah tetap membuka jendela. Meskipun jendela dibuka ya seruas jari ya. Seruas jari itu paling nggak kita buka. Tujuannya adalah supaya sirkulasi, karena gini Pak, keracunan gas itu bukan yang membunuh secara cepat, tapi nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Ya mungkin kalau orang udah bisa hidup lagi bisa ditanyain Pak. Tapi kan kebanyakan kasus yang orang-orang yang manual sudah meninggal karena di dalam mobil dia kondisinya menghidupkan mobil, tahu-tahu dia meninggal dunia karena di dalam menghirup tadi yang sirkulasi dalam dia menghirup karbon dioksida, atau mungkin ada kebocoran dari karbon monoksida yang keluar dari sisa pembakaran mesin. Terlebih kalau diesel itu ada NOx tadi yang itu juga berbahaya nitrogennya. Itu jangan sampai apa ya, ibaratnya nggak ada celah itu bisa membunuh secara perlahan. Jadi sebaiknya kalau dibuka Sobat APD itu. Iya, kalau misalnya kita mau berlama-lama ya dibuka aja. Makanya penting Pak door visor. Oke, setuju. Talang air ya. Nah, itu ada yang talang air tuh. Ada Nissan Mars nih. Ini kan nggak ada ya? Nggak ada. Besok kita pasangin Pak. Besok kita adain ya, nanti bentar lagi. Nah, ini ada talang air. Nah, misalnya kalau hujan kita mau nunggu, itu bisa kita buka segini ya. Nih, misalnya ini dari bibir pintu, ini ada segini. Jadi segini ini udah bisa cukup untuk mengalirkan udara dari luar masuk dalam. Jadi supaya kita nggak keracunan ya, sebaiknya kalau kita misalnya nunggu di kita ingin berobat, rumah sakit atau puskesmas, itu kan kadang kan antriannya panjang. Beberapa orang memilih untuk tinggal di dalam mobil. Nah, kalau misalnya mau tinggal di dalam mobil, silakan gunakan sirkulasi dalam, tapi tetap dibuka sedikit. Jangan pakai sirkulasi luar. Jangan pakai pada saat parkir. Pada saat parkir. Karena kalau pakai sirkulasi luar ya ada plus minusnya. Kalau misalnya kita tahu posisi ventilasinya dia tidak ada hubungannya sama gas dalam mobil, maka itu aman. Aman. Tapi kalau dia ada hubungannya di situ, maka dia bisa dengan cepat uap dari mesin itu masuk ke dalam kabin. Kayak gitu, Pak. Nah, kalau untuk yang tadi Mas, kebocoran yang terjadi itu, kita mengetahui bahwa mobil kita tuh
pernah nggak sih kita tuh peduli bahwa ini Mas apa namanya gasketnya ini bocor gitu. Pernah nggak datang ke sini? Nggak ada. Jarang. Kita bisanya tahu itu Pak kalau misalnya kita memang udah terbiasa bawa mobil ya, misalnya bawa mobil selainnya, misalnya kalau kayak saya sendiri ya, saya di bengkel ini kan memang udah tahu nih karakternya mobil Livina, Nissan Mars, kalau dia kondisinya knalpot nggak bocor sama knalpot bocor. Normal gitu ya? Normal. Kalau dia knalpot bocor itu ketika dia diakselerasi itu seperti ada suara mendesisnya di area knalpot. Jadi suara yang mendesis itu yang bikin kebocoran dari gas buang ya, harusnya dia tersalurkan ke katalitik sampai dengan muffler belakang sampai dengan gas buangnya sana. Itu karena dia ada perpak yang bocor, itu akhirnya jadi lepas itu, sehingga kadang di persneling sendiri sini Pak, kadang di persneling ini kan boot ya Pak ya, tapi di bawah boot sana ini sebenarnya kan ada celah karet itu ya? Iya, ada celah masuk ke bawah sana Pak. Jadi di bawah sini ada persneling, di bawahnya persneling itu biasanya dia ada karet itu benar-benar. Nah itu karet itu kalau udah aus itu bisa saja kan robek, ini kan bawah sini kan knalpot Pak. Kenapa mobil-mobil sekarang ini ada kayak gini ya? Di lantainya ini ada kayak gini. Ini kan knalpot Pak. Oh, jalurnya knalpot ini. Oke. Gitu, biar Pak. rata dengan ini ya, lantai bawahnya. Ya, karena kalau bawah itu dia posisinya nggak ada rumah untuk knalpot, maka dia knalpot akan turun lagi terus gasro. Kayak gitu. Sehingga ini kebanyakan kayak gini. Misalnya Pak Taufik ke belakang. Nah ini ada seperti ini tempatnya knalpot Pak. Jadi jalurnya knalpot. Nah ketika dia gasketnya itu sambungan knalpotnya itu dia bocor, ini bisa dari knalpot bisa naik ke sini. Kayak gitu. Atau yang lebih aman ya kalau misalnya ini nggak usah pakai AC. Paling aman ya. Iya kan kalau nggak pakai AC kan, kalau nggak pakai AC pasti gerah Pak. Iya. Kalau gerah kan pasti buka jendela. Aman. Bener. Banyak masalah juga kasus terjadi orang meninggal di dalam mobil. Itu juga kan karena ruang terbuka juga Pak. Oh ada juga yang ruang terbuka Ada juga yang ruang terbuka. Tapi posisi kaca ditutup. Posisi kaca ditutup, kemudian dia parkir, stop lama, sehingga dia kan tiduran. Oh iya tiduran biasanya. Sehingga dia, makanya kalau ada orang yang tiduran menghidupkan mobil dalam waktu lama, terus dia kok nggak keluar-keluar, malah dicurigain dia meninggal. Padahal sih enggak. Segera dibangunin gitu ya. Biasanya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi ya paling enggak dari kasus ini kita belajar bahwasanya kalau memang tadi dirasa pertanyaannya kan lama ya. Iya, lama memang udah lebih dari 30 menit ya kita buka. Atau mungkin udah lebih dari 30 menit ya kita buka gini aja Pak. Oh iya. Sirkulasi udah lancar, gantian, kita tutup lagi. Oke. Gitu aja, lebih amannya. Siap. Pokoknya intinya bagaimana udara itu tersirkulasi Mas. Tersirkulasi. Yang penting kalau posisi stop, kita perhatikan dulu ya ventilatornya. Enggak semua mobil ventilatornya menghadap ke kap mesin. Enggak semuanya, tapi kebanyakan. Nah, tapi kebanyakan, nah sehingga karena kebanyakannya itu sirkulasinya pakai sirkulasi dalam aja. Kalau pakai sirkulasi dalam, dia lebih awet terhadap filtrase. Oh iya, nggak kotor ya Mas ya? Nah, karena luar nggak masuk ke dalam. Tapi kalau misalnya dirasa ventilasinya itu dia tidak menghadap ke mesin, ya seperti ini better, lebih baik. Kayak gitu Pak. Siap. Baik, terima kasih Mas Ardi. Terima kasih kembali Pak Taufik dan juga Sobat Ahpedia. Jangan lupa dukung kami di TikTok. Iya. Kasih tahu dulu Mas. Ahpedia, TikTok. Ahpedia itu ada Facebooknya, ada TikToknya sekarang. Ya harapannya kalau kita ada Facebook, ada TikTok itu kan lebih kepada mendekati ini Pak. Iya. Apa namanya, pengguna dengan pengguna. Kayak gitu. Benar. Dan ini Mas, kan kita kalau udah 1000 ya, kalau bisa ya, kasih tau dulu Mas. Oh ya, kalau udah 1000 apa Pak? Kalau di TikTok follower. Ya, follower lah ya. Kita udah 1000 teman atau follower itu kita bisa live TikTok. Nah, sehingga besok Pak Taufik sering-sering live TikTok. Pada waktu teman-teman kerja, teman-teman bisa ngeliat, Mas, tolong dong bukain kampas rem. Nah, kita buka kampas rem. Kayak gitu Pak Taufik ya harapannya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.